pemirsa Bang Usi TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak terasa kita telah bertemu kembali dengan bulan yang suci, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh ampunan, bulan yang sangat mulia, yaitu bulan suci Ramadan 1444 Hijriah. Dan kini pengurus pusat Baitul Muslimin Indonesia hadir kembali di program Ngaji Bang Usi, yaitu sebuah program siar dan dakwah, juga sebagai bentuk komitmen dari Bang Usi TV yang selalu istiqomah menemani pemirsa Bang Usi dimanapun berada selama bulan Ramadan pada saat menunggu waktu berbuka puasa tiba. Dan semoga kita semuanya bisa melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan ini dengan penuh ketakwaan dan keimanan. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Bang Usi TV dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dengan saya Tisa Karangida, kali ini di Ngaji Bang Usi selaku pembawa acara, dan nanti saya juga akan ditemani oleh narasumber ataupun bintang tamu kita yang akan memberikan ilmu dan juga siraman rohani bagi kita yang tentunya manfaatnya besar sekali bagi kita semuanya, khususnya pemirsa Bang Usi TV dimanapun Anda berada. Pemirsa Bang Usi TV, tema kita hari ini adalah puasa mendidik sabar meraih sukses, dan untuk itu telah hadir bersama kita hari ini yaitu Bapak Dr. Andes Kiai Haji Wahid Nurudin yang akan membahas lebih lanjut terkait tema kita hari ini. Saya akan bacakan sedikit nih profilnya beliau. Nah, beliau ini adalah pengurus lembaga dakwah PBNU Jakarta. Beliau adalah alumni dari Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta. Beliau adalah lulusan dari UIN Yogyakarta, dan kegiatannya beliau ini selain beliau adalah pengurus yayasan di Yayasan Pesantren Darus Sunnah Tangerang, beliau juga rutin mengisi dakwah di majelis-majelis taklim seluruh Indonesia. Jadi kegiatannya banyak sekali, dan khususnya di bulan Ramadan ini pastinya keliling-keliling ngisi dakwah di mana-mana. Nah, alhamdulillah hari ini berkesempatan bisa berjumpa dengan pemirsa Bang Usi TV. Untuk itu kita sapa dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Kiai, wabarakatuh. terima kasih mau menyempatkan waktunya bisa ketemu sama pemirsa Bang Usi TV ya. Ini tema kita hari ini bagus banget nih ya. Puasa mendidik untuk bisa sukses itu ya. Sabar untuk bisa sukses. Jangankan sabar sukses untuk sabar untuk sukses. Kadang-kadang kita sabar untuk nungguin waktu buka aja nggak bisa gitu ya kan ya. Nggak sabarin makanan di depan meja ditongkrongin aja. Apalagi sabar buat sukses. Ini gimana nih caranya nih Pak Kiai? Mungkin Pak Kiai bisa jelasin untuk seluruh pemirsa di Bang Usi TV. Silakan Pak. Ya, terima kasih Mbak Tessa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Allah masih berikan kita semuanya kesehatan. Mudah-mudahan puasa kita diberikan oleh Allah kenikmatan, membahagiakan dan mensukseskan kita. Jadi memang as-shaumu tarbiyah madaz zaman. Ibadah puasa ini adalah mendidik kita sepanjang masa. Maka karena inilah adalah kalau dikatakan puasa adalah lembaga pendidikan, maka jangan ibadah puasa tahun ini itu hanya sekedar rutinitas ritual. Tapi mari kita coba kita tingkatkan pendidikan kita untuk meningkat supaya lebih berkualitas. Antara lain adalah nilai-nilai yang terkandung dalam puasa itu namanya sabar. Jadi puasa itu mendidik kita untuk menjadi orang yang sabar. Dan ternyata dari sabar itu ada kunci kita hidup untuk meraih kesuksesan. Oh, jadi gitu, kalau kita mau sukses, kuncinya adalah harus jadi orang yang sabar. Nah, sehingga oleh karena itu apa kata ulama? Basir nafsaka bidharafi ba'da sobri. Berilah kabar gembira pada dirimu dengan kesuksesan, dengan keberhasilan setelah kita menjalankan sebuah kesabaran. Sehingga oleh karena itu apa relevansinya? Sabar itu adalah artinya secara kehidupan sehari-hari adalah tidak pernah berhenti dari usaha. Sabar itu artinya mau menahan diri dari marah. Tuh ya, pemirsa Bang Usi TV, jangan berhenti usaha jangan menahan diri dari yang namanya marah. Tolong mamah ya kan ya, mamah. Jadi sabar itu artinya tidak pernah berhenti dari usaha. Sabar itu adalah maksimal kita punya usaha. Dan tidak boleh kita berhenti dari usaha namanya putus asa. Jadi kalau seandainya misalkan ya di tengah jalan nih kita lagi misalkan bikin usaha rumah makan misalkan ya, usaha kecil-kecilan, di tengah jalan mengalami kegagalan, jangan putus asa, coba terus.
Coba terus dan coba terus, dan dalam usaha itu maka adalah ditempuh dua hal. Dan usaha tentunya ada usaha secara lahir, maka adalah kita harus penuhi dulu secara keilmuan kita. Gitu. Usaha itu harus dipenuhi syarat-syarat usahanya secara maksimal dengan ilmu kita. Jangan lupa ya, yang namanya usaha juga dengan berdoa. Jadi oleh karena itu bahwa puasa mendidik kita yang pertama adalah jangan pernah berhenti dari usaha. Yang kedua, yang lebih terpenting lagi adalah sabar itu mampu menahan dua hal. Apa itu? Menahan dari emosi, menahan dari putus asa. Yang paling susah kayak emosinya itu, Pak. Karena emosi itu adalah salah satu ciri orang yang bodoh. Kena Ya, kayak kita ciri orang yang bodoh itu artinya apa? Ketika kita dalam hidup, kenyataan kehidupan itu kan kadang-kadang kita dipancing untuk emosi. Mungkin orang marahi kita, orang membenci kita, orang bikin kesel kita. Itu kita dipancing. Tapi sesungguhnya adalah perilaku emosi itu adalah perilaku orang-orang yang tidak bisa mengontrol diri. Perilaku yang mohon maaf, manusia itu kan ada dua, ada emosinya, ada akalnya. Jadi akal itulah yang mengontrol emosi manusia. Maka ada orang yang cepat emosi atau cepat marah, namun juga ada yang cepat hilang. Ada juga yang lambat marah, lambat emosi, lambat hilang. Oh gitu, jadi ada berbagai ada 4 tipe dalam kehidupan itu. Ada, terus yang paling ideal bagaimana kita sebagai orang muslim yang sudah diajarkan kita berpuasa. Lambat marah, cepat hilang. Jadi manusia itu harus lambat marah, cepat hilang. Tapi ya susah. Jadi kalau kita mau marah, kita kira ini, mau emosi ini, kira-kira ini kita proporsional nggak? Tepat nggak kita marah? Manusia biasa pasti tidak mungkin kita terhindar dari marah. Iya. Tapi juga marah itu yang proporsional. Maksudnya yang tepat sasaran. Jangan sampai kita ini menjadi muslim yang sudah dididik dengan sabar, berpuasa itu kemudian adalah dikit-dikit marah. Ya kan? Manusia tanpa kecuali itu nggak ada yang bisa mengzerokan marah. Tapi marah itu harus kita kontrol. Gitu loh. Dalam kehidupan kita sehari-hari supaya kita tetap bahwa manusia yang sempurna adalah terkontrol dengan akal sehatnya. Maka kalau manusia yang cenderung sedikit-dikit marah berarti tidak bisa mengontrol akal sehatnya, maka derajat manusia itu semakin rendah seperti itu. Jadi semakin kita dalam hidup ini terkontrol dengan akal kita, mampu mengontrol emosi itu, maka derajat manusia semakin tinggi. Gitu. Waduh. Dan lebih-lebih ini Mbak Tessa, ini mohon maaf, dalam ilmu-ilmu kesehatan itu, yang namanya marah itu adalah yang harusnya manusia diberikan oleh Allah fisik yang indah, berbarengan dengan senyuman. Tapi kemudian manusia melakukan sikap menghadapi masalah dengan kemarahan. Coba perhatikan, Mbak Tessa kalau satu saat marah, coba berjemendek, bercermin. Wajah kita tambah cantik, tambah indah, tambah tampan. Atau ketika kita marah, maka justru wajah kita semakin buruk. Disitulah sebenarnya. Jadi oleh karena itu, marah itu adalah menampakkan buruk tampan kita, menampakkan buruk cantik kita. Sehingga oleh karena itu ini pendidikan yang ayo kita tingkatkan. Kita berpuasa dididik oleh Allah dengan kesabaran, antara lain adalah kita mampu mengendalikan, mampu menahan kemarahan yang ada dalam diri kita. Gitu. Pantesan Pak Kiai cakep terus ya, bersinar-sinar terus ya Pak Kiai. Ternyata itu kunci ya. Oke Pak Kiai, tahan dulu. Nanti ini perbincangan kita semakin seru nih ya pemirsa Babushi TV ya. Sebelum kita lanjutkan perbincangan kita dengan Bapak Dr. Andes Kiai Haji Wahid Nuruddin, jangan lupa pemirsa Babushi TV untuk share, subscribe,
like dan juga komen di YouTube channel Bang Musi TV. Dan sebelum nanti kita lanjutkan perbincangan kita yang semakin menarik dan juga semakin panas ini, saya akan mengajak pemirsa Bang Musi TV untuk bisa menyaksikan cuplikan berikut ini. Pemirsa Bang Musi TV, masih bersama saya Tisa Karolina dan juga narasumber saya yaitu Bapak Dr. Andes Kiai Haji Wahid Nurdin dengan tema yang luar biasa yaitu puasa mendidik sabar meraih sukses. Tadi di obrolan kita ya di segmen yang pertama, Pak Kiai sudah menjelaskan bahwa puasa ini nih ya dilatih kita untuk yang pertama harus bisa yang namanya kita tetap yang namanya itu pantang menyerah. Dan juga yang kedua adalah tidak boleh marah. Oh my god, ini kayaknya cobaan banget buat saya, kayaknya gampang gitu tersulut. Itu adalah kunci supaya kita bisa sukses. Jangan cepat marah supaya juga kesehatannya juga terjaga ya Pak ya. Nah terus jadi gimana relevansinya menjaga hubungan dengan keluarga, dengan teman-teman supaya bisa sukses juga, meraihnya gimana nih supaya kita bisa sabar dan supaya bisa sukses juga. Silakan Pak Kiai. Sobruka yurithul al-dhafar. Kesabaranmu akan menghantarkan kamu menjadi orang yang sukses. Jadi kesuksesan itu adalah bermuara dari kesabaran. Nah, yang pertama adalah nilai dalam puasa itu bagaimana mendidik kita menjadi orang yang sabar. Sabar itu artinya adalah terus maksimal berusaha. Maka maksimal usaha itu artinya bahwa kita tidak boleh berhenti dari usaha. Maka kegagalan apapun itu adalah menjadikan pelajaran kita untuk meraih pintu-pintu kesuksesan itu. Sehingga oleh karena itu, apa relevansinya puasa, sabar dan kesuksesan itu? Iya. Hampir semua kita pastikan dalam hidup ini adalah pasti banyak tantangan, banyak menghadapi suami, segala macam anak, kehidupan, kantor dan lain sebagainya ya Pak Kiai ya. Segala macam. Maka janganlah yang namanya tantangan, rintangan, cobaan, kendala itu dianggap sebagai satu hal momok atau yang justru kita hindari. Maka jadikan tantangan itu menjadi nilai-nilai pembelajaran. Nah, belajar dari kegagalan, belajar bagaimana kita mohon maaf orang lain belum respect sama kita, belajar dari orang lain belum tertarik dengan kita, belajar dengan orang lain kenapa orang kok masih marah dengan kita, masih membenci kita. Kita justru dari apa yang sikap orang lain itu menjadikan nutrisi, energi positif, maka apapun respon dari orang lain itu adalah kita harus berpandangan positif. Itulah sabar, kita kendalikan bahwa dari kegagalan-kegagalan itu kita jadikan pelajaran-pelajaran yang sangat mahal. Dari kegagalan-kegagalan itu kita jadikan sekolah, dan sekolah itu semakin dari kegagalan itu maka kita semakin meningkat belajar kita, belajar meningkat pembelajaran kita. Sehingga umpamanya contoh kita harus maksimal usaha dalam sabar ini, contoh seorang ibu. Sebagai ibu rumah tangga, bagaimana sabar menghadapi putra-putranya supaya sukses. Betul. Bagaimana seorang bapak atau kerja di kantor supaya sukses. Nah, itu kan ada dua tantangan. Tantangan di dalam diri kita sendiri, yang kedua adalah tantangan di luar kita. Tantangan di dalam diri kita sendiri, mohon maaf, manusia itu cenderung tidak sadar bahwa diri kita lemah. Jadi manusia itu cenderung dengan egonya, aku ini hebat, aku ini bisa, merasa.
tapi adalah bahwa manusia ketika merasa dirinya lemah, merasa dirinya bodoh, maka dia ada semangat terus menerus mau belajar. Nah itu namanya sabar. Jadi sabar itu adalah mendidik kita supaya kita tidak pernah berhenti untuk belajar. Karena dia nggak patah semangat ya, merasa kurang terus, jadi mau belajar terus. Itulah yang kemudian dari sabar itu mendidik manusia untuk menerus sadar diri akan kelemahannya, sadar diri akan kebodohannya. Itulah justru ciri-ciri orang yang pintar adalah dia merasa dirinya bodoh. Karena merasa dirinya bodoh, dia terus-menerus mau belajar. Tapi kebalikannya, ciri-ciri orang yang bodoh adalah merasa dirinya pintar, dia merasa dirinya pintar, tidak mau belajar. Itu adalah sama dengan ciri-ciri orang yang merasa pintar, tidak mau belajar, sama dengan itulah ciri-ciri orang yang bodoh. Sehingga apa? Puasa itu mendidik kita menjadi orang yang sabar. Sabar itu adalah tidak pernah berhenti usaha dengan segala apapun tantangan rintangan dalam hidup ini. Jadikan itu adalah pembelajaran ilmu. Terus menerus kita belajar dari kegagalan itu sehingga kita semakin fokus dan semakin fokus memandang kehidupan ke depan. Gitu. Jadi Mbak Tessa, ini ternyata puasa itu mendidik kita dari Allah. Itu memang untuk kehidupan manusia. Puasa itu adalah anugerah bagi umat Islam. Dengan berpuasa kita ini adalah menjadi manusia yang sabar. Ternyata dari pendidikan itu kita akan meraih sukses dimanapun kita berada. Di rumah tangga kita bisa meraih kesuksesan dari kesabaran itu. Di kantor kita bisa meraih kesuksesan di kantor dari kesabaran itu. Janganlah kita di kantor merasa diri kita ini paling pintar, paling hebat. Tapi yakinlah bahwa kehidupan yang ada itu manusia tanpa kecuali sadar dimanapun kita berada. Di rumah tangga jangan merasa seorang suami paling pintar sendiri, paling hebat sendiri. Jangan di kantor kita merasa di kantor menjadi pimpinan paling pintar sendiri, tidak mau musyawarah mendengarkan daripada yang kita pimpin, anggota rumah tangga, anggota kantor, stafnya dan sebagainya. Tapi tetap kita di situ adalah dengan sabar. Bahwa sabar itu artinya merasa diri kita ini adalah dalam hidup ini terus-menerus adalah seorang hamba. Yang hamba ini adalah tidak punya apa-apa. Hamba ini adalah bodoh. Tapi justru merasa diri bodoh itu adalah ciri-ciri orang yang pintar. Karena dia terus-menerus mau belajar dari kegagalan. Bahkan mau belajar dari orang lain. Tidak dipandang dari kacamata dia itu mungkin anak buah yang rendah. Kan kadang-kadang suka gitu ya, kadang-kadang karena dia merasa jabatannya lebih tinggi, mungkin dia sekolahnya juga lebih bagus gitu kan ya, merasa di bawahnya nggak selevel gitu. Nah itu nggak boleh seperti itu ya Pak Kiai ya. Jangan kadang-kadang coba kita belajar dari kehidupan orang lain. Mungkin status pendidikannya dia rendah, mungkin status ekonomi dia rendah, tapi dia sudah lulus menghadapi kesabaran itu dalam kehidupannya. Karena apa? Output target daripada puasa itu mendidik kita menjadi orang yang sabar supaya kehidupan kita ini apapun penderitaan kita, apapun kegagalan kita, tidak boleh kita putus asa, tetap optimis. Nah, itu Mbak Tessa maksudnya. Jadi puasa itu mendidik manusia sabar itu karakternya adalah karakter manusia yang selalu optimis. Tidak putus asa, tidak menyerah. Nah ini ternyata mungkin selama ini kita menjalankan puasa hanya sekedar rutinitas. Bahasanya itu bagaimana menghadapi, bagaimana menahan haus saja. Nungguin beduk maghrib aja gitu ya. Bagaimana melihat menu-menu makanan yang serba enak lezat itu, rasanya kesabaran itu sudah tidak tahan lagi. Benar. Nah, mari kita tingkatkan. Kalau puasa kita kemarin hanya sekedar bersifat fisikly menahan minum dan makan, mari kita tingkatkan. Puasa kita ini menahan dari bagaimana kita hidup ini gak boleh putus asa Mbak Tessa. Apapun tantangan kita, apapun seberat apapun masalah hidup kita, apapun kegagalan kita
kita tetap harus optimis. Maka optimis itu adalah ciri-ciri orang yang sabar. Karena apa? Orang yang sabar itu optimis. Mbak Tessa, ini luar biasa. Innallaha ma'as-sabiri. Orang yang sabar itu selalu bersama Allah. Jadi kalau hidup bersama Allah, mungkin kita bodoh, tapi kita semangat untuk belajar, maka dari kegagalan itu adalah pintu awal kesuksesan orang tersebut. Maka oleh karena itu tidak ada rumus di dunia ini. Setiap orang yang sukses itu, setiap orang yang hebat itu, setiap orang yang telah meraih keberhasilan itu karena dia telah melewati pintu-pintu kegagalan dengan kesabaran. Begitu Mbak Tessa. Masya Allah Pak Kiai, luar biasa. Pemirsa Bamusi TV, semakin seru ini ya pembahasan kita dengan Bapak Dr. Andes Kiai Haji Wahid Nurudin. Nah, jadi jangan lupa untuk di-share, subscribe, like, dan juga komen YouTube channel Bamusi TV. Dan kini saya akan kembali ajak pemirsa Bamusi TV untuk menyaksikan sejenak tayangan berikut ini. Saya akan kembali lagi, jadi jangan kemana-mana. Pemirsa Bamusi TV, kita kembali lagi masih di acara Ngaji Bamusi bersama saya Tisa Carolina dan juga narasumber kita Bapak Dr. Andes Kiai Haji Wahid Nurudin dengan tema yang luar biasa. Tadi di segmen 2 kita sudah bahas bahwa puasa ini mengajarkan kita untuk menjadi karakter manusia yang optimis, tidak pantang menyerah. Dan jangan menjadikan puasa ini menjadi ritual yang hanya menunggu waktu berbuka dengan melihat makanan-makanan cuma nungguin waktu buka, nungguin maghrib aja, tapi nggak dapet yang namanya karakter pantang menyerahnya, nggak dapet ya kan, karakter sabarnya nggak dapet, karakter marahnya nggak gampang marahnya nggak dapet ya kan. Itu jangan sampai jadi manusia yang kayak begitu ya Pak ya. Kita harus jadi manusia yang memang jadi golongan-golongan orang yang sabar. Nah, ini sekarang kita mau minta kesimpulannya karena ini kita udah ada di segmen terakhir, nggak berasa ya, karena kita menarik banget ini dari tadi, dari segmen 1, segmen 2 sampai akhirnya kita udah sampai segmen 3 nih Pak Kiai. Ini pembahasan kita amat sangat menarik. Nah, jadi kita harus seperti apa nih supaya akhirnya kita bisa sukses tahun ke tahun, puasa dari puasa satu ke puasa yang lainnya, makin tambah umur gitu ya. Nggak cuma buat kita, tapi juga kita bisa nurunin buat ke anak-anak kita, buat ke suami kita, buat ke istri kita. Kita bisa ngajarin bahwa puasa kita ini bisa membawa kita, bisa mendidik kita supaya kita bisa terlahir menjadi manusia-manusia yang sukses. Silakan Pak Kiai. Itulah Mbak Tessa indahnya kita beragama, bahwa target puasa itu kan menghantarkan manusia itu la'alakum tattaqun, supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Nah, tatakun itu dari tata bahasa adalah bentuknya present continuous tense. Kalau dalam bahasa Mbak Tessa adalah kalau bahasa pesantren itu namanya fi'lun mudhari. Ya. Jadi Allah mensyariatkan ibadah puasa itu supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Takwanya bukan hanya ketika di bulan Ramadan saja, Tapi setelahnya juga adalah pendidikan Allah di bulan puasa ini selama sebulan, mendidik manusia muslim supaya takwanya adalah untuk 11 bulan yang akan datang. Berkelanjutan. Nah, begitu juga ketika kita dididik oleh Allah dengan puasa supaya kita menjadi pribadi orang yang sabar. Jangan sabarnya ketika hanya di bulan Ramadan saja. Sabarnya adalah pendidikan Ramadan ini untuk 11 bulan yang akan datang. Maka oleh karena itu Mbak Tessa, tetap harus ada QC, quality control.
dalam kehidupan kita sehari-hari tetap menjadi pribadi yang optimis. Jadi tidak boleh menyerah apapun tantangan dalam hidup ini, sesusah apapun penderitaan ini, seberat apapun masalah yang kita hadapi, bahkan mohon maaf, mungkin kegagalan yang kita hadapi, tidak boleh kita putus asa. Tetap harus, karakter orang berpuasa yang sabar itu adalah tetap harus optimis. Karena apa? Optimis orang yang sabar itu adalah innallaha ma'as sabirin. Allah itulah akan bersama dengan orang-orang yang sabar. Jadi kehidupan ini kalau kita udah yakin di hadapan Allah, apapun kehidupan ini adalah bersama Allah, Mbak Tessa, mohon maaf, adalah kita harus yakin seyakin-yakinnya bahwa kegagalan itu yang mengatur siapa? Allah. Penderitaan yang mengatur siapa? Allah. Bahkan mohon maaf, mungkin kesengsaraan yang kita terima ini siapa yang mengatur? Yakinlah bahwa bagi orang yang sabar itu semua apapun penderitaan, kegagalan adalah datangnya dari Allah. Tidak boleh kita adalah mengkambing hitamkan, menyalahkan orang lain, tapi tetap harus berbaik sangka. Dalam hidup ini adalah bahwa kegagalan, penderitaan, kesengsaraan itu adalah datangnya dari Allah. Berbaik sangka itu artinya apa? Yakin seyakin-yakinnya. Ada maksud tertentu. Kenapa Allah tidak langsung berikan kita kesuksesan, tapi kesuksesan itu ditunda, kemudian kita harus memasuki pintu kegagalan? Kenapa kita tidak masuk dalam pintu kebahagiaan, tapi adalah Allah masukkan kita dari pintu penderitaan? Ini maksudnya apa? Mbak Tessa, mohon maaf, banyak orang ketika menghadapi kesuksesan, meraih sebuah kehidupan kebahagiaan, tapi itu biasa-biasa saja. Tidak kebahagiaan, kesuksesan itu dianggap biasa, tidak berkesan, tidak punya sesuatu yang nilai lebih. Tapi coba perhatikan, ketika kita meraih kesuksesan, meraih sebuah kenikmatan hidup, umpamanya kebahagiaan, tapi berbekal dari penderitaan, kegagalan kita lewati, maka mohon maaf, kesuksesan yang kita dapat, kita tetap kontrol diri, tidak akan lupa diri, bahkan nikmatnya akan lebih ketika kita menikmati kesuksesan itu karena berbekal melewati sebuah kegagalan dan penderitaan. Sehingga ini mohon maaf, banyak sekali orang yang sukses tanpa menghadapi rintangan. Banyak orang sekali meraih kesuksesan tanpa melewati penderitaan, maka itu suksesnya menjadi kurang nikmat. Jadi memang kita harus yakin ya, apa yang terjadi sama kita itu sudah diberikan yang terbaik dari Allah. Yang terbaik dari Allah, sehingga kita harus baik sangka. Maka mohon maaf, ketika kita gagal, bisa nggak Mbak Tessa? Ketika kita menderita, tetap tapi alhamdulillah, bisa nggak kira-kira? Maka bahasa yang pertama adalah innalillah, semuanya adalah milik Allah. Kehidupan ini yang mengatur Allah. Berikutnya adalah alhamdulillah. Apapun, alhamdulillah itu apa maksudnya? Yang pertama, meskipun kita gagal, Allah masih berikan kita kesehatan. Meskipun kita menderita, masih diberikan Allah kesehatan, panjang umur, punya iman. Ini pun kuncinya. Namun kalau kita putus asa, berarti sudah tidak percaya lagi sama Allah. Itu sama dengan kita sabar itu putus asa menghadapi, sabar itu artinya tidak lulus menghadapi kehidupan, penderitaan, segala macam kegagalan itu, tidak sabar, hanya putus asa, berarti sudah tidak percaya lagi pada Allah. Sehingga orang-orang yang seperti itu maka adalah orang yang menyerah dengan kegagalan. Nah, ini orang yang menyerah dengan kegagalan itu bisa sampai pada tingkatan putus asa. Padahal sampai depresi. Sampai depresi. Bahkan sampai mohon maaf orang yang sampai
kehilangan akal dirinya. Iya. Itu maka oleh karena itu Mbak Tessa, kesimpulannya apa sebenarnya? Supaya kita kuat sabarnya ini sebenarnya bermuara dari mana? Nah, ini yang terpenting adalah kekuatan sabar itu bermuara dari keimanan kita yang kuat. Nah, iman ini kan kadang naik turun. Betul, Iman betul. ini kadang naik, kadang berkurang, kadang turun. Naudzubillah, kadang iman ini juga hilang. Itu yang harus dijaga ya, jangan sampai ada di Nah, gitu kalau ya. imannya kuat, sabarnya kuat. Hmm. Kalau imannya kuat, insya Allah juga nggak akan putus asa. Tapi kalau imannya hilang, maka sabarnya hilang, sama dengan putus asa. Lah, sehingga kata kuncinya, sabar itu adalah mari kita perkuat keimanan, maka puasa itu adalah panggilan, wahai orang-orang yang beriman. Perkuatlah ibadah puasa ini supaya imannya kuat. Maka mari kita jalankan puasa ini di tahun ini, meningkat puasanya Mbak Tessa. Jangan hanya sekedar puasa sabar menahan nggak makan dan minum. Betul, Pak. Menahan apa? Mohon maaf, menahan dari kita ini tidak bohong, ya kan? Tidak bohong, kita tahan. Yang kedua, menahan kita ini tidak ghibah, tidak gosip. Menahan kita jangan sampai adu domba. Ya. Nah, ini nggak main-main ini sekarang di zaman medsos, adu domba di mana-mana. Serem itu Pak, ngeri itu. Yang berikutnya adalah kita menahan jangan sampai kita menjadi seorang saksi yang bohong, Ya. saksi yang bohong. Lah, ini Mbak Tessa, puasa ini juga harus menahan pandangan yang itu bermuara dari syahwat. Kalau memandang sesuatu, katakan memandang yang cantik gitu, maka pandanglah dengan alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah, aku bersyukur kepadamu, engkau berikan mata ini masih melihat kecantikan makhlukmu ya Allah. Itu berpahala Mbak Tessa. Tapi memandang yang dengan syukur kepada Allah. Tapi memandang dalam bulan puasa yang kemudian itu mengurangi pahala puasa kita adalah memandang yang dengan unsur syahwatnya gitu. Jadi pandangan itu harus kita kontrol di hati kita dengan iman gitu. Memandang dengan ketampanan orang, memandang dengan kecantikan orang, tapi kembalikan kepada yang membuat kecantikan dan ketampanan itu adalah Allah. Maka bersyukur kepada Allah bahwa ada makhlukmu ya Allah yang cantik dan yang tampan. Alhamdulillah, mata ini karuniamu bisa memandang makhlukmu ya Allah. Alhamdulillah. Sampai di situ aja Mbak Tessa. Iya. Jangan ada pandangan yang lebih. Begitu. Oke, waduh, alhamdulillah. Wah, ini perbincangan kita hari ini amat sangat berisi banget ya. Dan saya mau ucapkan terima kasih banget untuk Pak Kiai, pemirsa Muslim TV. Tak terasa kita sudah berada di penghujung acara dan banyak sekali ilmu yang kita dapatkan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang disampaikan oleh narasumber kita hari ini, Bapak Dr. Andes Kiai Haji Wahid Nurudin, bisa menjadi pahala, manfaat, dan ibadah bagi beliau dan juga pemirsa Bamusi dimanapun berada yang selalu setia bersama kami. Pemirsa Bamusi TV, jangan lupa juga ya untuk mengikuti sosial media dari Bapak Dr. Andes Kiai Haji Wahid Nurudin di Facebooknya beliau, dan juga jangan lupa nih untuk juga di subscribe dan juga di like, di share, untuk komen juga YouTube channel Bamusi TV sehingga menjadi ladang pahala kita dalam menyebarkan kebaikan. Sebelum menutup acara, sebagai manusia tentunya kami juga banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian, jadi kami memohon maaf, dan juga apabila ada kesalahan dan juga kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kata, saya Tissa Karolina dan juga Bapak Kiai pamit undur diri. Kita akan bertemu lagi di episode berikutnya. Selamat menjalankan ibadah puasa dan selamat menunggu waktu datangnya waktu berbuka puasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih. Terima kasih Mbak Tessa. Terima kasih.